Oke, yang saya pegang ini adalah merek STB IndiHome B860H versi 1 RAM 1GB dan juga eksternal 8GB guys. Kali ini saya akan kasih tutorial dengan mudah bagaimana cara custom firmware, terus bagaimana cara flashing dan cara rootnya dengan penjelasan yang sangat-sangat mudah guys. Dan juga tidak perlu ribet kayak tutorial orang lain dan tidak perlu donasi guys. Di sini murni pure gratis dan tidak dipungut biaya. Yang kalian pertama yang kalian butuhkan adalah bahan-bahan yang sudah saya kasih di deskripsi di bawah. Kalian harus download aplikasi custom firmware-nya dan juga burning tool-nya guys ya. Terus kalian harus siapkan laptop ataupun PC yang kalian gunakan untuk flashing guys. Oke, pertama-tama kalian harus siapkan IndiHome STB B860-nya. Terus di sini kalian juga harus punya yaitu USB male to male ataupun USB to USB guys. Harganya juga cukup murah. Kalau USB to USB di Shopee biasanya harganya ada yang 10.000, 8.000 dan juga ada yang 15.000 guys. Kalian pilih saja. Oke, terus di sini untuk bahan-bahannya kalian harus ekstrak terlebih dahulu, yaitu pertama itu burning toolnya. Di sini saya sudah ekstrak dan juga install aplikasinya atau softwarenya. Terus yang kedua yaitu kalian harus download yang FW ini guys ya, FW Aero. Kenapa saya pilih Aero? Sebelumnya saya pernah coba yang Coffee, tapi yang Coffee itu kayaknya kurang itu sih guys, kurang responsif, terus banyak masalahnya, bugnya guys. Oke, kita coba buka aplikasi burning toolnya atau software burning toolnya. Nanti kita akan ada tulisannya seperti ini guys ya. Kita klik yes. Nah, gunanya itu apa? Gunanya itu untuk mengecek apakah USB yang kita tancapkan di STB-nya itu terbaca oleh laptopnya atau tidak guys. Gunanya hanya seperti itu guys. Terus kalian harus tancapkan di USB 2 guys ya. Kenapa di USB 2? Karena di USB 1 itu saya coba tidak bisa guys. Kita harus menggunakan USB 2 di STB-nya guys. Karena ada 2 USB, kalian pilih USB 2. Terus kalian tancapkan. Nah, jika tidak muncul seperti ini, kalian tekan lama tombol power dari IndiHome set-top box-nya sampai muncul seperti ini guys. Connect sukses. Ini tandanya sudah berhasil guys. Kalian tekan lama saja. Nah, kalau sudah berhubung seperti ini di laptop kalian, kalian buka file manager yang kalian download tadi guys ya. Firmware Aero. Nah, di sini firmware Aero itu teruji paling murah, bukan paling murah guys ya, paling efisien, ringan dan juga paling mudah digunakan. Tidak pernah ada bug selama saya gunakan itu guys ya, dan ringan sekali. Oke, di sini kalian ekstrak menggunakan WinRAR. Kalian ekstrak di sini, kalian tunggu untuk proses ekstrak dari firmware dari Aero ini guys ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian buka file dari ekstrakan tadi guys, yang punyanya Aero. Nah, di sini kalian pilih yang flashing ini guys ya, Aero Flasher. Kalian klik 2 kali. Nah, kita akan dibawa ke dalam menu seperti ini guys. Kita klik yang nomor 2 guys. Kita akan dimintai pertanyaan yaitu install WordCap nomor 1. Kita klik nomor 2 yaitu scan device. Kita klik scan device yang sudah terhubung ke laptop kita guys. Kita klik 2, terus kita klik enter. Nanti kita akan dimintai press any key flash BYSTB B860H. Di sini kita klik enter. Nanti kita akan flashing dan juga installnya guys ya. Nanti untuk proses installnya ini nanti saya akan percepat sekitar 10 kali durasi percepatan guys. Kenapa? Karena ini sangat lama. Biasanya kalau untuk flashing ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit ataupun 10 menitan guys. Oke, di sini saya coba percepat guys ya. Kita tunggu untuk prosesnya sampai 100%. Oke, di sini sudah 99%. Nah, nanti kita sudah dibawa ke dalam menu seperti ini, tandanya kita sudah berhasil flashing dan juga install custom firmware milik Aero-nya di IndiHome set-top box-nya guys ya. Tinggal kita coba di TV ataupun di monitor kita.
kita tepikan dulu. Oke, di sini adalah alatnya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri adalah set-top box yang tadi kita custom firmware, kita flash. Yang kita gunakan yaitu adalah power adapter dari IndiHome. Terus kalian tancapkan yaitu kabel HDMI ke TV kalian ataupun monitor kalian. Oke, di sini saya ambil kabel HDMI-nya dulu guys ya. Kalian tancapkan ke IndiHome set-top box kalian guys, seperti ini. Nanti akan hidup seperti ini. Oke, TV-nya sudah nyala guys ya. Kita tunggu. Biasanya untuk proses bootingnya itu membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Nanti saya akan coba percepat guys ya, karena cukup lama. Biasanya awal-awal itu sedikit agak lama guys. Karena apa? Karena ya awal-awal booting itu membutuhkan proses lama. Kita coba percepat guys sampai 10%. Kita tunggu guys ya. Oke, sampai ada muncul tulisan Android seperti ini guys ya. Di sini yang pertama-tama kalian harus buka pengaturan. Buka pengaturan yang ada di Aero firmware ini guys. Terus nanti kita akan install aplikasi yang ada di Aero-nya guys. Kita klik pengaturan, kita harus hubungkan ke WiFi ke jaringan kita. Untuk apa? Untuk mendownload aplikasi ataupun membuka YouTube. Kita percepat dulu guys ya, karena ini agak lambat karena tidak menggunakan mouse ataupun keyboard guys. Di sini hanya menggunakan remote. Itu pun saya menggunakan remote dari HP Xiaomi. Oke, di sini sudah terhubung, kalian bisa lihat sendiri. Kita keluar dulu guys ya, kita back. Kita keluar dulu, kita back. Terus kita akan masuk ke dalam menu dari STB IndiHome-nya guys. Kalian masuk ke dalam terminal emulator yang ada logo Android ini guys ya. Terminal emulator. Terus kalian ketekan saja ketik SU, kecil-kecil semua guys ya, SU. Ini sudah otomatis root guys ya, karena bawaan dari custom firmware Aero itu nanti akan otomatis ngerut sendiri. SU, terus kita klik OK. Nanti kita akan dimintai seperti ini guys. Kita klik izinkan root guys. Kita klik izinkan untuk super usernya. Nah, ini sudah berhasil ke root guys. Ada tanda pagernya guys. Terus di sini kalian tinggal ketikkan saja seperti yang saya ketikkan seperti ini guys perintahnya. Bentar ya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini pakai angka guys ya. Kalian tekan saja 707 seperti ini guys, 707 guys. Terus kalian klik search enter, nanti kita akan dibawa ke dalam Aero Amlogit seperti ini guys. Terus kalian tekan nomor 3 guys, tekan nomor 3. Terus kalian klik search, oke. Nanti kita akan otomatis mendownload semua aplikasi yang dibutuhkan oleh set-top box ini guys. Biasanya ada Netflix, terus Spotify, terus YouTube yang update, terus banyak lagi lah guys ya, kayak Play Store-nya set-top box itu menggunakan Aptoid. Nah, di sini saya remote-nya menggunakan Xiaomi guys ya. Nah, di sini untuk proses download-nya itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi di sini saya percepat 30 kali guys, karena sangat lambat guys. Tergantung jaringan di WiFi kalian guys ya. Ini kita tunggu untuk proses penginstalan dari STB B860H guys. Yang versi 1 ini guys. Saya belinya di Shopee yang IndiHome ini murah sekali guys, karena harganya cukup murah, 80 itu sudah berasa. Nah, untuk proses installnya biasanya kita akan dibawa ke seperti ini guys. Ada timeline seperti ini, itu jangan di close guys ya, jangan dikeluarkan ataupun jangan dimatikan guys. Ini adalah proses dari penginstalannya. Biasanya aplikasi dari STB-nya itu akan mencoba aplikasi-aplikasi tertentu yang ingin dibuka guys. Terus nanti alat ini akan mereboot ulang atau mematikan ulang, terus menghidupkan kembali. Jadi kita tunggu saja untuk prosesnya guys ya. Jangan di skip atau jangan dikeluarkan guys,
Karena apa? Karena itu takutnya nanti error pada saat penginstalan aplikasinya, guys. Nah, di sini sudah otomatis reboot. Kita tunggu untuk menghidupkannya kembali, guys ya. Android TV custom room seperti itu, guys. Ini gratis dan juga caranya sangat mudah sekali, guys ya. Tanpa bongkar mesin, tanpa menggunakan HDMI dummy, ataupun tanpa menggunakan peralatan-peralatan seperti orang lain kayak memori SD dan lain-lain. Itu gak perlu, guys. Di sini kita hanya perlu alat yang mudah sekali, yaitu USB to USB dan juga PC, guys. Sangat mudah sekali, guys ya. Oke, nanti kita akan dimintai seperti ini, guys, atau dibawa ke menu seperti ini. Kita klik menu titik 6 ini, guys ya, masuk ke dalam menunya, atau kita buka YouTube itu juga bisa, guys, di sini. Coba kita masuk dalam menunya saja, guys ya. Kalian bisa lihat sendiri, nanti aplikasinya akan banyak seperti ini, guys ya. Kalian bisa lihat sendiri ada PPS Store game, itu bisa buat main game, guys, tapi game PS2, guys ya. Kalau PSP Gold itu. Coba kita masuk ke dalam YouTube. Kalau gitu kayaknya kita perlu login ulang, guys ya. Nah, di sini sudah bisa, guys. Kalian bisa lihat sendiri. Kita sudah bisa, tapi di sini kita akan login ulang. Coba kita masuk ke dalam tamu sebagai tamu, guys. Apakah bisa? Ini kayaknya bisa ya. Saya yakin ini sudah bisa, guys. Tergantung kita, guys ya. Kita harus login terlebih dahulu untuk apa? Untuk menikmati semua akses dari YouTube-nya, guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih, sebenarnya sudah bisa digunakan untuk nonton YouTube, untuk buat browsing, untuk main game, untuk download aplikasi. Itu sangat bisa, guys, menggunakan STP ini. Karena apa? Karena yang menggunakan firmware dari Aero itu menurut saya itu aman dan juga simple, tanpa ada bug, masalah yang berarti, guys. Menurut saya itu sangat ringan sekali. Karena sebelumnya itu saya pernah mencoba yang menggunakan firmware Coffee, itu sangat lambat. Terus pertama itu sering keluar lambat, download lama, nggak bisa, guys. Menurut saya itu firmware yang kurang lah, guys. Mending yang Aero ini ya, guys. Karena apa? Karena yang Aero ini pertama itu ringan, terus jarang ada masalah bug, itu jarang, guys. Terus buat nonton YouTube itu saya lancar-lancar aja, guys. Tidak ada masalah selama kita tidak tidak oper sistemnya, guys ya. Saya coba ketikkan channel kita Bang Roza, guys, apakah muncul Bang Roza AK, manakah? Terus kita pilih yang K. Nah, seperti ini. Terus kita klik search atau telusuri di bagian bawah ini, gitu. Tulisan saya, kalau kalian tidak punya remote, kalian bisa menggunakan HP saja, guys. Tapi lebih baik itu menggunakan remote ataupun menggunakan mouse. Nah, ini sudah muncul di, guys, channel saya, guys. Ini bisa, tapi kalau dibuat play kayaknya kita harus login terlebih dahulu ke akun YouTube-nya, guys ya. Ini tidak bisa, guys. Kita harus login ke akun YouTube untuk apa? Untuk bisa nyetel video atau memutar video, guys. Nanti saya akan coba di kemudian hari. Oke, di sini saya coba untuk keluar saja, guys ya. Saya coba keluar dan saya akan kasih tutorial untuk kalian. Cuma untuk downloadnya itu bagaimana, Bang, download aplikasinya. Nah, di sini menggunakan Aptoide TV. Ini lebih kayak Play Store-nya STP IndiHome ini, guys ya. Menggunakan Aptoide TV. Nah, di sini sudah new update atau update versi terbaru, guys ya. Untuk Aptoide TV-nya ini sudah terbaru lah. Nah, di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kalian download, guys. Kayak Play Store-nya di HP gitu lah, guys ya. Seperti itu. Oke, sekian video dari saya, Bang Rozak. Saya pamit undur diri. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah. Dan saya, Bang Rozak. See you, bye-bye.